Oke guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan melanjutkan yang video yang tadi ya. Jadi untuk cara melepas kampas dan adaptornya itu udah saya buatkan. Nah, ini kondisinya kotor banget kayak begini. Mungkin udah berapa tahun kali ini ya. Dari bautnya juga udah pada karat. Makanya saya cuci. Jadi kalau misalkan teman-teman tangannya alergi ya, ini buat pemula ya juga bisa, ataupun yang udah berpengalaman bengkel juga bisa. Saya sarankan menggunakan air untuk membersihkan, kemudian campur sunlight. Sunlight ini fungsinya adalah untuk menghilangkan atau melunturkan si bekas tanah-tanah ataupun minyak oli ya. Saya sering kalau mencuci pakainya ini ya. Ini bagus juga. Cuma Rp2.000 untuk sunlight ya. Selanjutnya teman-teman sediakan koas ya. Kemudian baut-baut kita cemplungin sekalian. Untuk tutorial yang motor apa namanya Suzuki Thunder juga udah saya buatkan videonya seperti ini bracketnya nih parah banget, tanah yang membuat si adaptor ini tidak mau balik ya. Kita cemplungin. Untuk obeng kita pisahin. Ini buat baut si kampas. Nah, ini juga nempel banget, kenceng, keras. Ini biarin aja, kita cemplungin juga. Nanti juga kalau udah dipasang tarik bisa ya. Nah, kita fokus yaitu untuk mencucinya. Jadi ember ini adalah untuk wadah di bawah untuk tumpahan. Nah, kita akan mencuci. Langsung saja kita pakai koas. Jadi kenapa saya gunakan selalu medianya air. Dari mencuci karbu, mencuci tangki, saya gunakan air dan sunlight ya. Itu biar tangan kita itu tidak gatel ya, atau berdus-berdus kulitnya. Karena zat bahan bakar itu ya sifatnya ya kalau di kulit panas, kan keras kategorinya ya. Kita bersihkan yang pada bagian sini dulu. Jadi airnya itu kasih sunlight sehingga pada luntur ya. Jadi ada yang mau langsung bensin ya boleh, silakan ya. Cuman ya kalau tangannya kuat nggak masalah. Si tangan, kalau saya sering pakai bensin aja, apalagi WD nempel kulit aja udah menjadi gatel ya. Kalau misalnya kita nggak lupa diusap. Tapi karena berhubung ini banyak tanahnya, makanya saya gunakan air dan sunlight. Baru kalau misalkan mau disemprot WD boleh, WD juga ada saya ya. Jadi bukannya bang kenapa pakai air nggak pakai bensin, kenapa nggak pakai WD ya? Karena ini terlalu banyak tanah-tanahnya. Kalau pakai bensin ya bensinnya banyak yang terbuang, kemudian kulit tangan kita apakah sanggup apa tidak dengan gatelnya nanti ya. Makanya banyak yang mekanik bengkel yang di grup tangannya pada ngelupas lah kulit-kulitnya ya. Saya juga ngalamin kayak gitu, namanya kulit manusia kan tipis. Kemudian pernah pengalaman juga yaitu ya sedikit cerita ya, nggak apa-apa ya sambil membersihkan. Pengalaman kita nyemprot WD ya atau Rexo, dia pas waktu bersihin karbu ya, dia nyemprot balik ke arah mata. Saya langsung cuci muka ya, itu benar-benar lumayan perih ya. Kirain saya bakalan ada kerusakan pada mata ataupun buta ya. Alhamdulillah normal lagi, sehat lagi ya. Makanya saya lebih saya sarankan untuk teman-teman untuk membersihkan kayak begini tuh pakai air sama sunlight. Jadi kelebihannya itu yaitu yang pertama adalah tidak berbahaya, kedua irit, ketiganya ya aman-aman aja gitu kan, ibaratnya tidak mengeluarkan biaya banyak. Kalau bensin kan teman-teman wadahnya juga nanti kotor, kalau air kan nggak begitu. Nah, setelah ini kita coba tekan dikit-dikit ya. Nah, ini yang lubang untuk apa namanya adapter ya, bracketnya ini teman-teman gosok juga.
karena rontokan tanahnya banyak. Ya kalau buat bersihin kayak begini mah ya setengah liter atau 1 liter bisa habis ya. Kalau air kan misalkan udah kotor bisa diganti lagi. Ini media untuk menghemat dan tidak berbahaya, yang paling penting biar tidak berbahaya ya. Pakai kaos juga kadang nyemprot di mata juga lumayan. Nah selanjutnya bracket kita sikat. Jadi kalau teman-teman ada di rumah misalkan ya, nganggur ataupun libur kerja, iseng-iseng belajar ya, bang saya nggak ada wadah bensin misalnya, pakai ember, pakai sunlight beres. Nah misalkan dia warnanya kayak gini, saya sarankan tambahkan lagi yaitu sunlight, langsung di arah sininya bracketnya ya, yang benar-benar banyak apa namanya tanahnya ya. Nah seperti ini kalau musim hujan ya rawan macet kalau teman-teman nyuci itu nggak disikat pada bagian sini. Kemudian kita kampas selanjutnya ya, kampas kita koas. Jadi kalau rendam kayak gini teman-teman nggak usah khawatir bahwa tangannya ini akan luka ataupun gatel-gatel. Kemudian kita gunakan obeng min yaitu untuk membersihkan kotoran pada bagian celah. Ini biar lebih pakem lagi ya teman-teman, tidak ngelos. Ini yang sering, ini fungsinya celah ini yaitu untuk menyimpan bekas gesekan ya, serpihan. Dia akan nyimpan di sini. Tapi kalau teman-teman nggak dibersihkan, kadang kita nyervis ke tempat khusus motor juga kadang ini nggak dibersihkan sama aja, kurang maksimal artinya ya. Makanya saya lebih suka mengerjakan sendiri teman-teman ya. Nah ini sisa-sisa kayak gini. Yang untuk kampas rem Suzuki Thunder itu sampai bersih banget, kinclong banget ya. Saya menggunakan air dan sunlight. Nah sekiranya udah seperti ini, kita ambil yaitu kampas yang satunya. Nah ya kan masih rata. Baru kita buang untuk kotoran pada celahnya ya. Kotorannya ya, ini lumayan juga mengurangin agar tidak terjadi ngelos pada pengereman juga ya. Tuh teman-teman bisa menggunakan obeng min ataupun misalkan sejenisnya yaitu tusukan bekas sate atau jajanan ya, lebih mudah kan. Kalau teman-teman kreatif ya bisa aja lah, alat yang seadanya bisa untuk membantu ya. Nah ini udah lumayan, kita pisahkan ya. Ini bukan iklan ya bukan iklan sunlight. Kita pisahkan yang udah saya bersihkan. Nah ini bracket, tanahnya masih banyak ya. Tanahnya ini ya kayak campur dengan bekas oli gitu kan. Nah kalau misalkan bracketnya di sininya banyak tanah, maka otomatis si adaptor ini tidak akan balik dan akan menjadi seret. Ini kasus-kasus untuk jenis cakram ya. Selanjutnya yang satunya lagi ya. Nanti kita akan coba diterapkan ke adaptornya ya. Jadi kalau teman-teman teliti ya kayak begini, makan waktu ya. Nih ya kan, ini permukaannya juga agak kurang halus. Kalau saya videonya nggak diedit-edit karena kalau diedit-edit ya ribet juga, takutnya ntar nggak real ya, potong-potong gitu kan.
mending kalau misalkan videonya belum selesai sampai, kita lanjut ke video berikutnya gitu kan. Kadang kan kapasitas memori rekam ataupun daya tahan baterainya juga mengaruhin, kan cepet habis. Nah kita taruh, selanjutnya kita cari lagi. Durasi udah 10 menit lebih. Kalau orang-orang ngerjain kayak gini bisa 5 menit doang udah beres ya. Kalau saya nggak bisa, jadi benar-benar harus detail, jelas ya. Jadi nggak skip-skip, takutnya ada kendala-kendala pada kampas, jadi kan teman-teman tahu. Nah kita cek, yaitu ininya nih, ada bekas sisa tanah juga nih. Nah kan tanahnya ada. Nah ini yang membuat si bracket adaptor ini tidak mau bekerja ya, keganggu ya. Oh, kotorannya. Kita bersihkan yang satunya lagi, yang ini nih. Ini yang karet nih. Nah sekiranya udah kena air sunlight, kita coba terapkan ya untuk si bracketnya ya teman-teman. Jadi fungsi bracket ini adalah untuk mengendalikan si kaliper adapter ya. Jadi dia begini, kalau dia di sininya macet ya, di dalam ini macet, si ini akan gesrek bunyi ya. Tapi kalau udah dibersihkan, dia akan kembali normal ya. Ini udah bisa ya naik turun. Tadinya kan dia nggak bisa gerak, harus dicabut paksa ya. Nah di sini ada sisa tanah ya, kita bersihkan lagi pakai air. Nanti kita lanjut semprot pakai WD ya. Jadi biar teman-teman tidak boros WD ataupun bensin, bisa pakai air dulu ya. Nah selanjutnya teman-teman tinggal dilap menggunakan kanebo ya. Baru kita steril menggunakan semprotan WD ya. Jadi untuk media awal itu pakai air, apa mau langsung silakan. Soalnya kalau nggak dicelup kayak begini, nah ini kampas juga kita lap agar bekas oli-olinya itu hilang juga ya, tanah. Jadi rasanya nanti kayak baru lagi teman-teman kalau udah dicuci kayak begini. Nah ya kan, menjelap. Itu bracket ya, bracket juga kita bersihkan seperti ini. Kemudian baut-bautnya taruh di sini. Ini untuk tutorial mengerjakan di rumah ya teman-teman. Jadi nggak usah ahli khusus kalau untuk bongkar kayak gini teman-teman, saya jamin bisa. Yang penting ada kunci 12. Nah kita perhatikan lagi, jika ada tanah lagi kita buang dulu ya. Nah masih ada tanah. Ini yang paling penting di sini nih. Kalau ini macet ya pengereman tidak maksimal. Jadi bukan kerusakan pada master rem. Jadi kerusakan itu ada dua hal. Pada bagian bracket kaliper ini, ada di bagian master rem. Jadi kalau master rem aman, masih mompa ya, berarti pada bagian bawah ini kendalanya ya. Oke, kita lap lagi. Selanjutnya kita semprot WD ya teman-teman. Untuk menyemprot WD ini harap hati-hati ya. Kemudian pada bagian ini
Yang dibilang hati-hati itu takutnya nanti kena muka ya, ataupun wajah, karena perih ya rasanya ya. Oke, selanjutnya yang ini kita semprot juga ya, agar sedikit lunak. Misalkan bang, saya nggak punya bensin ataupun WD, malas bongkar ngambil bensinnya gitu kan, nggak apa-apa, pakai media sabun ini doang ya, tuh langsung keangkat. Ini paling penting pada bagian ininya teman-teman, nih ya harus bersih yang bagian sini, karena ini buat bolak-baliknya si adapter ya. Kemudian ini juga kasih juga ini buat si kampas rem. Kita gunakan tisu. Nah kan jadi mending. Oke, sekarang kita pasang ya. Durasinya udah panjang banget nih. Nah kan jadi enteng dia. Cuman kita cek lagi masih ada tanahnya enggak ini. Kita tes, nah kan enteng. Nah dia aslinya kayak gini teman-teman, kalau yang normal dia bisa gerak. Tapi kalau udah digerakin nggak mau, lah berarti nanti efeknya dia akan macet ya. Oke, untuk pencucian kita udah beres. Selanjutnya kita rakit kembali ya. Jadi yang kecil ini dia ada di dekat si piston ya, seperti ini nih dia sistem kerjanya ya. Kemudian yang ini di sini nih ya. Oke, ini kita tes, ini udah main ya. Nah untuk memasang bracket ini, baut ke arah sulingan sok ini harus pas. Kalau melencang dia akan sulit. Di sini aja dah, ring. Ini ring ya, bukan apa-apa. Durasinya udah mau setengah jam ini ya. Nah ini udah kencang semua. Nah kita coba tarik untuk adaptornya ya. Nah normal ya, ini artinya normal bekerja. Selanjutnya kita pasang ini
Ampas kita masang dari arah bawah. Nah, setelah pasang kita lanjut yang satunya lagi.
mendoanya ini.